Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan diskusi lagi tentang pengendalian motor AC 3 pas menggunakan inverter. Kita akan belajar lebih lanjut menggunakan V1000 Programming Simulator. Jadi nanti kita akan belajar pengendalian motor AC dengan menggunakan inverter secara virtual. Oke, kita buka softwarenya. Software ini dari Yaskawa, digunakan untuk belajar V1000 inverter atau inverter V1000. Oke, ini adalah tampilannya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menjalankan secara lokal. Ini adalah tampilannya yang ada di sini. Jadi apa yang kemarin kita lakukan sekarang akan kita lakukan secara eksternal, gitu ya, secara eksternal. Jadi untuk mempermudah kita lihat dari help di sini. Kita buka technical manualnya. Oke, kemudian kita buka di bagian parameter detail. Nah, di aplikasi, ya, di aplikasi. Nah, di aplikasi di sini kita ada dua hal yang penting, yaitu di parameter B101, yaitu untuk frekuensi reference, terus kemudian B102. Nah, B102 digunakan untuk run command selection, ya, run command selection. Jadi B102 itu untuk menjalankan, B101 untuk mengatur kecepatan. Nah, saat kemarin kita belajar inverter yang V1000 di sini, kita kemarin menjalankan secara lokal, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menjalankan secara eksternal? Oke, kita aktifkan. Oke. Mengulas sedikit untuk menjalankan secara lokal, maka lokal ini kita tekan, terus kemudian kita tekan enter untuk mengubah frekuensi. Misalnya frekuensinya kita set ke 50, kita tekan enter. Maka kalau lokal ini kita jalankan, motor akan berputar forward, ya, karena di sini frekuensinya 50, maka di sini kecepatan sinkronnya adalah 1500 rpm. Untuk membalik kemarin kita tekan panah atas, kemudian kita tekan enter. Nah, kalau sudah forward, kita klik panah atas lagi, maka ini akan menjadi reverse, ya. Ini putarannya akan berbalik arah. Nah, sedangkan kalau kita tekan panah atas lagi, forward lagi, dia akan berputar berbalik arah. Oke, kita tekan enter, kita escape. Jadi untuk mengatur frekuensi kemarin dari pengaturan yang ada di sini. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ingin menjalankan secara remote? Ini kita stop, terus kemudian kita klik yang lokal remote-nya yang ada di sini. Nah, apa yang yang harus kita lakukan untuk menjalankan secara eksternal? Kita lihat dulu di manualnya yang ada di sini. Nah, di sini untuk menjalankan secara eksternal, ya, ini kan di B102 parameternya 0 sampai 3. Dimana kalau isinya 0, itu tadi menjalankan secara lokal atau melalui digital operator. Sedangkan kalau kita lihat ini defaultnya adalah 1. Defaultnya 1 artinya apa? Defaultnya 1 tadi kita lihat defaultnya 1, ya. Di sini kalau di setting 1 ini dari control circuit terminal. Jadi di sini karena dari control circuit terminal, maka defaultnya itu untuk menjalankan adalah dari di sini, ya, dari S1 dan S2. S1 untuk jalan forward, sedangkan S2 untuk jalan reverse.
Nah, ini baru untuk jalan. Kita lihat frekuensinya masih 0. Nah, bagaimana untuk mengatur frekuensinya? Maka kita lihat di parameter yang B101. Ya. Kita lihat di B101. Nah, ini adalah untuk frekuensi reference. Defaultnya adalah 1. 1 itu apa? 1 itu dari terminal analog input. Jadi, kalau kita membeli inverter V1000 dari Yaskawa, maka defaultnya itu menjalankannya adalah dari eksternal, mengatur kecepatannya dari analog, ya. Jadi nanti kalau dari analog, maka kita untuk secara real kita harus menghubungkan potensiometer, ya, ke analog input 1. Jadi yang ada di sini sekarang karena kita menggunakan simulator, maka ini untuk mengatur frekuensinya kita lihat di sini. Kalau A1-nya di sini saya naikkan, nah maka kecepatannya di situ akan berubah sampai kecepatan maksimalnya di sini settingnya di setting 60. Ya. Nah, untuk menjalankan forward kita tinggal menekan S1. Ya, maka ini akan jalan forward. Ini untuk 2-wire sequence. Ya, di sini karena 60, ini motornya 4 volt, maka kecepatannya 1800 rpm. Sekali lagi rumusnya adalah 120 dikalikan dengan frekuensi, yaitu 60, dibagi dengan jumlah pul. Jumlah pulnya adalah 4, karena motornya ini adalah jumlah pulnya 4. Maka 120 dikalikan 60 dibagi 4 ketemunya 1800. Kalau ingin mematikan, ini tinggal kita tekan. Nanti kalau kasus yang real di lapangan, S1-nya kalau tombolnya adalah push on, maka ini perlu kita latching. Ya. Nah, kalau ingin memutar forward, Anda lihat di sini S2-nya ditekan, maka ini RPM-nya minus gitu ya. Maka ini adalah untuk berputar reverse. Jadi secara default untuk inverter Yaskawa V1000 di sini, kalau kita aktifkan, kita beri power, motornya sudah kita hubungkan, maka defaultnya adalah menjalankan itu secara eksternal dari digital operator, sedangkan kecepatannya secara eksternal juga dengan menggunakan analog input. Seperti itu ya. Nah, di sini kenapa? Karena tadi dilihat di sini parameter defaultnya, ya, tadi B101 itu 1, yaitu melalui analog input untuk pengaturan frekuensinya atau kecepatannya. Terus kemudian B102-nya kita lihat, ya, B102-nya defaultnya juga 1. Ya, defaultnya 1 itu adalah dari control circuit terminal tadi, dari S1 dan S2. Jadi begitu, maka kalau secara eksternal itu langsung otomatis kita tekan S1 dan nanti untuk inputnya dari analog input, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita inputnya dari pulsa yang ada di sini? Maka yang akan kita lakukan di sini kalau pulsa, maka B10 karena kita bicara kalau frekuensi berarti kan frekuensi referensinya. Nah, frekuensi referensinya kita atur kalau kita ingin dari pulsa tadi, kalau dari digital operator berarti 0, defaultnya terminal. Nah, kalau 4, di sini kalau isinya 4, maka ini adalah dari pulsanya. Maka kalau B101, ya, kita cara mengaturnya bagaimana dari sini. Ini kita tekan panah bawah, kita tekan panah bawah lagi sampai muncul parameter, kita tekan enter. Terus di sini A kita ganti B. Nah, B101 untuk menggeser di sini kita tinggal panah kanan. Ini kita enter, ini lihat defaultnya 1. Maka kalau nanti kita pengen dari pulsa, kita ini diganti dengan angka 4.
Maka kalau kita enter, ya kita escape sampai muncul tampilan frekuensi. Nah, maka kenapa 0? Meskipun di sini analog inputnya kita set di 10 volt, ini sudah tidak berpengaruh lagi, ya, karena pengaruhnya dari pulsa. Ya, ini dari pulsa. Nah, ini kalau kita set maksimal, mungkin kalau kita set di sini, ya, sekitar 48 ini, maka kita run di sini, maka dia akan berputar forward dengan frekuensi 48 di sini, atau kita kalau set ke 60 tadi 1800. Kalau S1 kita matikan, terus S2 kita jalankan, maka dia akan berputar reverse. Oke. Nah, ini kita set akselerasi defaultnya. Akselerasi defaultnya adalah 10, gitu ya. Kalau di sini kita lihat di akselerasinya, nah, kita set di akselerasinya, coba kita, ya, C101 acceleration time 1 sama C102 deceleration time satunya adalah 10 detik. Maka tadi terlihat bahwa putarannya, kalau ini saya hentikan, dia butuh waktu 10 detik, ya, sampai dia kecepatannya merubah menjadi 0. Untuk merubahnya bagaimana? Kita set di parameter, kita set di C, ya, C1. Anda lihat ini acceleration time-nya. Kalau kita menuju ke sini, kita enter, ini defaultnya 10, ya, kita ubah menjadi 1 detik misalnya, gitu ya. Ini maka saya turunkan, saya ubah menjadi 1 detik. Ya, kita tekan enter, terus kemudian kita naikkan yang C102-nya, ini untuk deselerasinya kita turunkan jadi 1 detik. Oke, kita tekan enter, terus kemudian kita keluar lagi, ya. Nah, di sini 60, tadi 1810 detik, kalau sekarang pakai 1 detik akselerasi, maka 1 detik langsung menuju 1800. Ini kalau saya matikan, 1 detik langsung menjadi 0. S2 juga sama, ya. Kalau ini saya matikan, 1 detik kemudian berhenti. Demikian bagaimana kita menjalankan sekaligus tadi membalik arah putaran dengan menekan S1 untuk forward, S2 untuk reverse. Defaultnya tadi untuk menjalankannya, karena nilainya B1021, maka dari eksternal, ya, terminal eksternal. Sedangkan untuk frekuensinya tadi defaultnya dari analog input. Nah, pengaturan bagaimana tadi dari B101 untuk frekuensi reference. Tadi kita sudah set, ubah menjadi 4, yang defaultnya 1. Kalau 1 dari analog input, kalau 4 dari pulsa input. Oke, terus tadi mengatur akselerasinya dari C101, deselerasinya C102. Nah, tadi untuk mempermudah kita, di sini ada manualnya, yang kita bisa membaca lebih detail dari manual yang ada di sini. Tentunya ini baru basic, gitu ya, baru dasar. Nah, teman-teman nanti bisa explore lebih jauh. Nah, dengan V1000 Programming Simulator ini kita bisa explore secara detail tanpa harus memiliki inverter maupun motor listrik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.